Oh, teman-teman RB, ini saya lagi lihat di Shopee. Itu ada alat namanya MediaTek HDMI dongle Anycast Wi-Fi display TV dongle. Ini saya teman-teman yang saya baca ini ya. Ini lebih ke arah Anycast. Jadi Anycast itu kalau teman-teman mau transmisikan gambar, video, foto, suara dari handphone atau dari handphone, laptop agan, jadi dari perangkat yang mendukung alat ini itu bisa langsung ke TV. TV-nya itu harus yang support Anycast ini. Sep- eh, Intinya kalau TV-nya itu apa ya, dicolok alat ini ya, mau walaupun TV-nya tadinya bukan smart akan menjadi smart TV. Nah, kalau saya lihat ini lebih ke Anycast. Anycast itu gambarannya cirinya itu memori kecil, makanya dia lebih ke ini. Kalau memori kecil itu kalau nggak salah dia tulisnya berapa ya, 128 MB. Gini deh teman-teman, pokoknya kalau kita lihat dari ininya nih, dari keterangan di sininya, nah ini kan kalau bilang dia ada support YouTube, ada live TV, ada screencast, interactive game, bisnis, support Android, Windows, Apple. Jadi gambaran gini teman-teman, nah, kelihatannya di alat ini YouTube sudah built-in. Ya, kenapa bisa built-in? Karena memori YouTube tuh kecil, jadi bisa di dalam alat ini. Oke ya, live TV ya, mungkin lagi nih live TV nih itu live TV itu yang ada di dalam YouTube ya. Kalau bisa juga kalau dia punya tampilan tampilan khusus untuk live TV. Live TV ya, live TV lebih ke YouTube ya. Udah deh teman-teman, jangan lari ke live TV, tapi lebih mungkin ini lebih ke ada built-in YouTube di dalam alat ini. Jadi kalau teman-teman colok ini, teman-teman bisa nonton YouTube ya, bisa nonton YouTube. Kemudian untuk pengoperasian ini itu dari handphone nih teman-teman. Ini jadi kalau ini karena ini Anycast ya. Oke, misalkan kita kesampingkan lagi, misalkan nggak ada YouTube di dalam ini, tapi teman-teman bisa transmisikan isi dari handphone teman-teman, agan-agan ini ke TV. Walaupun TV itu masih analog, masih TV jelek, yang penting harus ada, wajib ada ini HDMI. HDMI ini, colokan HDMI itu, HDMI dongle. Ya, teman-teman colok alat ini ke colokan HDMI di TV, langsung teman-teman koneksikan handphone teman-teman ke TV dari handphone, itu terkoneksi. Itu ada dua tipe yang saya tahu. Kalau Anycast itu biasanya lebih mudah, teman-teman tinggal kalau dari handphone tinggal itu apa namanya, di mirroring, screen mirroring, diklik aja, diklik screen mirroring. Coba dari handphone saya ada gak nih? Bentar ya. Nah, nih link to Windows Mobile Hotspot screenshot. Dia kalau screen mirroring dia ada pokoknya smart view nih teman-teman. Ini smart view ya, di kanan tengah ada tulisan smart view. Kalau itu diklik nanti akan terhubung ke ini, ke mananya, ke MediaTek ini, ke HDMI dongle ini, ke alat ini. Klik smart view gitu, dek ya. Itu cara yang mudah. Ini kalau dibilang ini screencast yang Anycast display Wi-Fi display receiver nih teman-teman, lihat tuh, baca tuh, Wi-Fi display receiver. Jadi ini harusnya caranya mudah. Jadi teman-teman tinggal smart view, cek ya, sabar, diemin gitu. Nanti di itu akan akan terhubung, akan terconnected dengan TV. Yang penting ada HDMI pada TV. Kalau sampai lebih sulit lagi, itu dia sistemnya tuh harus ada Google Home di handphone teman-teman, Google Home. Tapi memori teman-teman juga harus bagus. Jadi kalau memori handphone nggak bagus, itu tidak, susah terhubung dengan TV. Kalau sampai itu smart view nggak ada, cara hubungannya itu dengan cara kedua ya, dengan teman-teman harus download
dari Play Store Google Home, aplikasi Google Home ya. Nanti TV-nya itu harus terhubung dengan TV yang setelah dicolok oleh Anycast ini, harus terhubung ke WiFi atau enggak wifi hotspot teman-teman ya, dihubungkan dengan TV yang telah dicolok kali ini. Jadi TV teman-teman masuk ke pakai WiFi dari handphone teman-teman ya. Handphone teman-teman menyalurkan hotspot atau signal WiFi ke TV. Jadi dua itu, oke ya. Lalu Google Home pada handphone dipencet, blak, masuk ke mode menu pada TV, dia akan terhubung. Itu cara kedua jika bukan Anycast ya. Cara kedua itu kelihatannya nggak dipakai teman-teman untuk yang Anycast ini. Anycast ini jauh lebih simple. Anycast itu sistemnya jadi begitu ini dicolok, teman-teman klik Smart View, dleng, langsung pindahin gambar handphone atau laptop ke TV. Itu gambaran teman-teman ya. Harusnya mudah gitu aja. Teman-teman baca juga nih review orang-orang nih ya. Nih yang nih misalnya ini kebanyakan orang-orang bingung nih cara makainya. Tapi kalau misalkan ini kan misalkan harganya agak murah ya, teman-teman itu harus makainya tuh lebih pakai perasaan. Jadi mungkin lebih pakai fan di belakang, atau dicolok ke TV kan dia panas tuh, mungkin lebih dikasih fan, jadi dia lebih adem, jadi dia nggak kepanasan begitu teman-teman. Nah ya, ini yang saya tahu ini. Jadi teman-teman colok alat ini, lalu sumber tenaganya itu dari slot USB tuh, maka ada slot USB kan. Ini dicolok ke chargernya, itu dicolokkan charger, dicolok ke Anycast. Jadi lalu yang bagian USB tipe A nya itu dicolok ke TV. Itu kalau misalkan dia membutuhkan tenaga power. Gambarannya seperti teman-teman, biar dia bisa hidup kayak gitu. Herannya 121 kepanasan kebanyakan, tapi yang 13.500 orang puas tuh teman-teman. Dia coba rusak, dia garansi 1 bulan nih ya. Nah, tapi yang 13.500 ini puas. Jadi setidaknya kita itu gini, kalau kita transmisikan gambar dari handphone atau laptop ke TV, enaknya kita tidak perlu mindahkan file ke USB untuk menonton, tidak perlu mencolok HDMI dari laptop ke TV. Tapi dari handphone, kalau kita punya file di handphone, bisa transmisikan ke TV langsung tanpa kabel, nirkabel kayak gitu teman-teman. Cuman otomatis teman-teman jangan lama-lama. Kalau sudah kelar, cabut atau enggak teman-teman ini di fanin, tapi jangan 24 jam nyala. Mungkin alatnya panas jadi error, jadi lebih gimana ya, alat kalau panas tuh lebih ini. Kalau apalagi kalau misal barang bukannya mahal banget kan, ini kan harga 115.000 ya. Dia kenapa ada yang 94.900 ini case dongle K12 ya, K12 ini case dongle. Terus kalau K12 itu ini dia ternyata ada dua ini teman-teman, ada dua barang. Ada yang K12 Mira screen mirroring. Nah dia mungkin ada YouTube-nya segala built-in. Cuman teman-teman ini aja mau yang mana pilih. Ini dua-duanya ini yang dibilang nih. Kalau ini nih high speed mirroring multimode, beda merek kayaknya teman-teman. Kan ini case. Kalau ini dia bilang Miracast kan. Pokoknya inilah teman-teman, beda merek itu pasti beda merek ya. Kemudian kalau dibilang itu Anycast, tampilan WiFi Miracast dongle AirPlay 1080. Ini case adalah produk tuh, dia bilang Anycast itu tampilan WiFi Miracast, jadi sama aja tuh, beda merek doang. Untuk memproyeksikan ponsel ke koneksi WiFi di bawah standar populer seperti DLNA, Miracast, dan AirPlay. Ya ini penjualnya juga bolak-balik ngomongnya, jadi gimana ya,
Ya pokoknya beda merek deh. Kalau Miracast tadi, kalau misalnya sampai opsi 1 Smart View nggak bisa langsung masuk ke TV, pakai opsi 2. Kalau teman-teman nggak ada wifi hotspot yang 24 jam di rumah, sambungkan hotspot teman-teman ke TV. Jadi ambil wifi dari hotspot handphone Agan buat nyambung. Lalu handphone teman-teman pakai itu, install Google Home. Dari Google Home itu pada menu TV, tinggal di menu TV di home, posisi home, teman-teman langsung koneksikan pada aplikasi Google Home itu ke TV, gitu teman-teman. Teman-teman kalau ada bingung bisa tanya saya juga, bisa tulis di itu, di kolom komentar. Ya udah, tapi ini kan maksudnya itu yang jual, yang saya tahu ini beda merek. Kalau teman-teman mau beli yang murah, murah aja, yang 94.900, tapi gambarannya ada 10.000 terjual. Yang puas itu lebih banyak daripada yang nggak puas. Yang puas itu 13.500, yang nggak puas itu 121, yang bintang 5 versus bintang 1. Begitu teman-teman yang saya ingin bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Teman-teman, link pembelian ada pada deskripsi kalau ada yang berminat. Terima kasih teman-teman.